Ini adalah film horor Korea yang dilarang setelah diumumkan. Karena banyak sekali adegan gore di film ini yang mengerikan. Hanya karena kebohongan, itu menyebabkan tragedi yang sangat tragis. Sirkuit film yang logis, episode yang menegangkan dan sensasional. Endingnya sangat tidak terduga. Film ini tidak hanya menggambarkan kekejaman manusia dengan sangat jujur, tetapi juga memecahkan rekor dengan lebih dari 10 miliar pemirsa. Cerita dimulai. Artis Kim Jong Chan mengundang pejabat tinggi ke rumahnya untuk makan malam bersama. Dan istrinya Yeon Hong sedang sibuk menyiapkan di dapur. Saat ini, putri Min Jin datang dan mengatakan bahwa dia akan berkencan dengan teman sekelasnya besok. Setelah mendengar ini, Yeon Hong dengan senang hati setuju dan meminta putrinya untuk meninggalkan nomor telepon temannya. Tak disangka, tamasya itu memulai mimpi buruk yang menghancurkan keluarga bahagia 3 orang itu. Yeon Hong sibuk sepanjang hari, tapi tiba-tiba dia ingat bahwa putrinya belum pulang. Bahkan ketika dia menelepon Min Jin, dia tidak mengangkat teleponnya. Melihat hujan deras di luar membuat Yeon Hong semakin khawatir. Dia mencoba menelepon teman Min Jin, tetapi ternyata itu adalah nomor telepon virtual. Yeon Hong dengan tidak sabar menelepon teman putrinya yang lain. Tidak pernah berpikir bahwa teman sekelas tidak akan memiliki kesan apapun tentang Min Jin. Yeon Hong mendapat firasat buruk sehingga dia memberitahu suaminya tentang kejadian itu. Tapi Kim Jong Chan sekarang begitu fokus pada pemilu sehingga dia tidak peduli. Apalagi pesaingnya. Citra liar gadis itu terungkap di klub malam. Jadi jika mereka memanggil polisi sekarang, kampanye Kim Jong Chan juga akan terpengaruh. Yeon Hong sangat marah setelah mendengar dia pergi. Namun, dia tidak mengerti mengapa Min Jin yang selalu patuh sengaja memberinya nomor telepon virtual. Setelah semalaman mencari tanpa hasil, pasangan ini harus berinisiatif melaporkannya ke polisi. Polisi mengatakan ada juga kecelakaan mobil tadi malam dan melarikan diri. Namun korbannya adalah seorang pria parubaya. Jadi sangat kecil kemungkinannya ada hubungannya dengan hilangnya putrinya. Apalagi, setelah mengecek log panggilan Min Jin, dia tidak menemukan formulir kontak apapun dengan teman lainnya. Sebaliknya, orang yang paling sering dia telepon adalah teman sekelasnya bernama Mi Oke. Kemudian Yeon Hong pergi ke sekolah putrinya untuk menemui guru wali kelasnya. Guru mengatakan bahwa Min Jin dan Mi Oke tidak hanya teman sekelas tetapi juga tetap bersama setiap hari. Mi Oke berkata malam itu dia melihat Min Jin duduk di mobil putih. Tapi sepertinya mereka berdua saling kenal. Namun, hujan turun sangat deras malam itu. Sehingga sangat sulit untuk mengenali wajah dan plat nomor kendaraan tersebut. Mi Oke terlihat begitu lembut dan jujur. Tetapi Yeon Hong menyadari bahwa jam tangan yang dikenakan Mi Oke adalah milik putrinya. Yang lebih aneh lagi, lokasi Min Jin naik mobil putih itu tidak ada kamera CCTV. Meskipun Yeon Hong sangat skeptis, tapi semua guru mengatakan bahwa Mi Oke bukanlah orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Pada titik ini, Yeon Hong menyadari bahwa mungkin putrinya juga memiliki rahasia pribadi yang tidak dia ketahui. Setelah masuk ke akun media sosial Min Jin, ada lebih dari 50.000 email. Tapi Yeon Hong masih belum menemukan satupun dari mereka. Menghadapi ketidakberdayaan di depannya membuat seorang ibu merasa sangat putus asa. Tetapi suaminya menggunakan hilangnya putrinya untuk membuka jalan bagi kampanye pemilihannya. Berkat itu menarik banyak pemilih untuk mendukung. Hanya ditinggal sendirian Yeon Hong berjuang sendirian. Tapi lebih aneh lagi, itu meskipun Yeon Hong sengaja mengancam nyawanya. Namun polisi tetap menolak untuk mempublikasikan berkas penyelidikan kasus putrinya. Dia curiga semuanya karena pesaing suaminya ada di balik lelucon itu. Tapi tidak ada bukti. Kim Jong Chan juga tidak mau mengambil risiko menyinggung pihak lain. Yeon Hong hanya bisa dengan tulus berdoa kepada Tuhan agar putrinya kembali dengan selamat. Namun, Tuhan tidak puas dengan manusia. Ketika dia menerima berita tentang Min Jin, dia sudah menjadi mayat yang dingin. Ini jelas merupakan comeback terbaik dari sinema Korea. Karena kebenaran di balik kejadian tersebut telah mengejutkan 10 miliar penonton. Sang ibu ingin mencari keberadaan putrinya, jadi dia menyerahkan semua harga dirinya. Tidak menyangka akan tiba waktunya untuk melihat putriku lagi. Maka dia hanyalah tubuh yang dingin. Yang membuat Yeon Hong semakin marah.
Itu setelah kematian putrinya. Orang yang paling diuntungkan adalah suaminya. Kim Jong-chan memasang wajah tragis hanya untuk menyenangkan para pemilihnya. Berkat itu, tingkat dukungan juga meroket. Yeon-hong bahkan curiga suaminya yang menyebabkan kematian Min Jin. Sejak itu, pasangan itu juga saling bermusuhan. Hanya Yeon-hong yang tersisa, masih mencari pembunuhnya. Dia terus mencari petunjuk dan kemudian menemukan serangkaian angka yang sering muncul di buku harian putrinya. Selanjutnya, ada halaman yang mencatat alamat email. Yeon-hong, setelah mencari, menemukan bahwa email tersebut bahkan memiliki pertanyaan tes terlampir. Yeon-hong kemudian pergi ke sekolah untuk membandingkan dan mencari guru yang memiliki akun email tersebut. Yeon-hong tidak punya waktu untuk menginterogasi, tetapi polisi mengumumkan bahwa mereka telah menemukan tersangka. Seseorang mengatakan itu pada malam kejahatan itu. Sudah melihat Mi-oke berlumuran darah dan terlihat sangat panik. Selain itu, polisi juga menemukan sepasang sepatu berlumuran darah di rumah Mi-oke. Sepertinya semua bukti ditujukan langsung ke Mi-oke. Tapi Mi-oke mengatakan itu. Malam itu Mi Jin terpeleset dan jatuh. Lututnya tergores dan tanpa sengaja sepatunya terkena darah. Yang lebih kebetulan lagi, tubuh Min Jin memang mengalami cedera lutut. Tetapi tidak dapat memverifikasi waktu tertentu. Bahwa orang yang memberikan bukti itu adalah seorang wanita tua yang semangatnya sudah tinggi dan semangatnya tidak lagi jelas. Apalagi, pada hari kejadian, hujan turun dengan deras. Jadi sulit untuk dikonfirmasi. Ini bahkan lebih mendebarkan. Ayah Mi-oke yang menjadi supir suaminya. Namun, Yeon-hong tidak mengetahuinya. Di saat semua orang mencurigai Mi-oke adalah pembunuh yang sebenarnya. Kemudian dia menjawab dengan sangat lancar. Lewati pendeteksi kebohongan dengan sempurna. Berkat itu, semua kecurigaan disingkirkan. Menyadari bahwa kasus putrinya telah menemui jalan buntu. Jadi Yeon-hong menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan berkas kasus dari polisi. Dia menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Artinya, prestasi akademik putrinya dalam 2 tahun terakhir mengalami kemajuan pesat. Tetapi skor selalu tetap pada level yang stabil. Tapi Yeon-hong tahu bahwa putrinya sangat miskin di sekolah. Yeon-hong kemudian mengetahui bahwa dalam ujian, ada kertas soal yang identik dengan lampiran yang dikirimkan guru. Dia bertanya kepada guru mengapa dia mengungkapkan topik itu kepada putrinya. Tetapi guru Sansora menjelaskan bahwa dia sangat mencintai Min Jin. Sansora bahkan memperingatkan Yeon-hong untuk tidak terlalu terlibat dalam penyelidikan. Karena kebenaran di baliknya lebih menakutkan daripada kematian Min Jin. Min Jin selalu diisolasi di sekolah ketika dia masih hidup. Apakah masih harus diketahui kapan waktunya mati? Tapi sekarang, di hati Yeon-hong, dia memutuskan untuk membereskan semuanya. Setelah meninjau berkas perkara, Yeon-hong mengetahui bahwa kecelakaan mobil yang terjadi di hari yang sama sangat dekat dengan TKP Min Jin. Dia pergi ke tempat kejadian untuk melihat-lihat. Tapi dia tidak menyangka bahaya sudah dekat saat ini. Yeon-hong terbangun dan mendapati dirinya terbaring di tanah dengan handuk disumpal di mulutnya. Pihak lain meraba-raba posisi tulang rusuknya. Kemudian gunakan gunting besi untuk menutupnya. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Jika tidak, cederanya akan semakin parah. Yeon-hong hanya bisa berteriak dengan sia-sia. Ketika dia sangat kesakitan sehingga dia tidak tahan lagi. Untungnya, seseorang datang untuk menyelamatkannya. Pembunuhnya kemudian ditangkap. Ketika Yeon-hong bangun, kemudian mengetahui bahwa pembunuhnya adalah yang dikirim oleh pesaing suaminya. Jadi Kim Jong-chan selalu mengirim orang untuk mengikutinya untuk melindunginya. Kim Jong-chan kemudian memberi istrinya suntikan untuk pertahanan diri. Kisah ini juga membuat kesenjangan tak kasat mata antara suami dan istri teratasi. Yeon-hong belum sepenuhnya pulih, tetapi terus menyelidiki kasus putrinya. Teman sekelas Min Jin mengatakan bahwa Min Jin dan Mi-oke berada di sebuah band ketika mereka masih hidup. Gadis berkacamata ini adalah satu-satunya yang mendukung konser mereka. Berdasarkan rekaman video,
Yeon Hong menemukan gudang terbengkalai ini. Tapi pemandangan di dalam membuatnya sangat terkejut. Sebaliknya, di dalam gudang sangat bersih dan hangat. Ada foto Min Jin dan Mi Oke di dinding di mana-mana. Yeon Hong melihatnya dan dengan marah menghancurkan segalanya. Pada saat ini, dia menemukan ada seikat uang di bawahnya. Dia tahu pasti bahwa Mi Oke akan kembali ke sini. Kebenaran perlahan terungkap. Min Jin di sekolah sering dibully. Teman sekelasnya juga sengaja meninggalkan banyak pisau di lokernya. Tapi orang tuanya terlalu sibuk. Min Jin tidak bisa mengungkapkan rasa sakit di hatinya, jadi dia berkali-kali berpikir untuk bunuh diri. Bahwa Mi Oke adalah satu-satunya teman Min Jin. Setelah itu, keduanya menjadi cukup dekat hingga menjadi sepasang kekasih. Kedua anak itu bersenang-senang. Tetapi kemudian mereka merekam video terlarang antara guru dan pria lain. Itu sebabnya guru Sansora diancam akan mengungkapkan topik itu kepada mereka. Setelah itu, prestasi akademik keduanya selalu dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tetapi setelah Min Jin mengetahui bahwa ayahnya mencalonkan diri, dia tahu betul bahwa cepat atau lambat dia akan dipaksa belajar di luar negeri. Tapi keluarga Mi Oke tidak kaya jadi dia sangat khawatir. Jadi mereka membuat rencana untuk memeras guru. Tak disangka, hari transaksi. Guru mengirim seseorang untuk menikam Min Jin sampai mati. Tapi Mi Oke bersembunyi di balik debu dan menyaksikan semuanya. Pada saat si pembunuh turun dari mobil untuk menanganinya, Mi Oke melompat ke dalam mobil dan menyalakan mesin lalu menikamnya hingga tewas. Apalagi, dia sengaja menabraknya berkali-kali untuk membalaskan dendam Min Jin. Tapi Mi Oke tidak berani melaporkannya ke polisi. Tetapi hanya dapat mengambil telepon si pembunuh dan pergi. Lalu dia menarik Min Jin ke dekat hutan terdekat. Itu sebabnya polisi bingung dan mengira itu hanya kecelakaan mobil yang melarikan diri. Mi Oke takut dia akan balas dendam, jadi dia menulis surat wasiat. Yeon Hong setelah mengetahui seluruh kebenaran, kemudian memutuskan untuk secara pribadi menghukum si pembunuh dengan segala cara. Setelah membeli senjata, Yeon Hong telah kembali ke rumah untuk menyiapkan makanan lezat untuk suaminya. Dan dalam hatinya, dia sudah menyusun rencana balas dendam. Malam itu dia menggunakan telepon si pembunuh untuk membuat janji untuk bertemu orang di belakang punggungnya menginstruksikan dia. Yang tidak bisa dia harapkan, itu yang muncul kembali adalah suaminya. Yeon Hong pergi menggunakan listrik yang membuat Kim Jong Chan pingsan. Sekarang kebenaran yang mengerikan benar-benar terungkap. Ternyata guru Sansora sedang hamil. Dan kehamilan itu adalah perbuatan suami Yeon Hong. Guru itu bukanlah pembunuh yang membunuh Min Jin. Tapi dia hanya menceritakan semuanya kepada majikannya Kim Jong Chan. Lalu dengan sengaja menyembunyikan Kim Jong Chan, orang yang mengancamnya sebenarnya adalah putrinya. Kim Jong Chan di sisi lain mencalonkan diri untuk pemilihan. Karena dia tidak ingin kabar buruknya digosipkan. Jadi Kim Jong Chan, karena kesalahpahaman, menikam putrinya sendiri sampai mati. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada suamiku? Aku ingin keduanya dihukum dengan benar. Yeon Hong sering memukuli suaminya tapi tetap tidak marah. Dia bahkan ingin menggunakan tas gelembung untuk membuatnya berhenti bernapas. Tapi dia pikir itu terlalu mudah baginya untuk mati seperti itu. Kemudian Yeon Hong mengirim video keji guru dan suaminya ke pesaing. Dia ingin dia kehilangan semua kehormatan. Apalagi hidup ini harus hidup dalam mimpi buruk karena dia membunuh putrinya sendiri. Film ini di sini untuk mengakhiri. Yeon Hong menanyakan itu pada Mi Oke. Mengapa Min Jin tidak menceritakan kisah-kisah ini padanya? Dia mengatakan bahwa ibunya bodoh. Jadi harus tetap di sisi untuk melindungi ibunya.